welcome to our channel. Terima kasih yang udah stay tune di Anse Indotut sampai sekarang, dan mohon maaf sekali baru bisa sharing lagi nih teman-teman, karena saya ingin apa yang saya upload, apa yang saya ceritakan kepada kalian itu benar-benar itu fix dan benar-benar real gitu teman-teman. Jadi kemarin itu aku jalan ke KUA, yaitu adalah kantor urusan agama. Jadi di KUA itu ternyata aku dapat info teman-teman. Jadi sekarang ini di 2021 tepatnya ya, pada masa pandemi ini memang masih jarang sih teman-teman untuk yang menikah dengan warga negara asing, karena masih ada pandemi, terus karantina dan lain sebagainya gitu teman-teman. Dan gak jarang juga yang batal menikah gitu karena dokumen-dokumennya, terus habis gitu dia harus karantina, dan masih banyak lagi peraturan di Indonesia ini yang masih beberapa negara tuh masih ditutup pada waktu itu teman-teman. Nah, terus habis gitu aku ke kantor urusan agama, aku tanya untuk dokumen apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya, yang dibutuhkan untuk kita kalau misalkan kita mau menikah dengan warga negara asing gitu teman-teman. Setiap kantor urusan agama KUA itu beda-beda teman-teman, jadi dia beda-beda aturan di setiap kecamatan dan kelurahan pun juga berbeda-beda gitu, apalagi kota besar ya gitu. Nah kebetulan saya tuh di Surabaya. Nah, di Surabaya itu juga di tiap kecamatan atau kelurahan tuh juga beda-beda. Jadi kalau misalkan saran aku nih, kalau misalkan kalian mau menikah, kalian ke kantor KUA dulu. Pastikan dokumennya apa aja gitu teman-teman. Jadi pastikan dokumennya apa aja. Terus habis gitu kalian bisa urus gitu teman-teman. Nah kebetulan kalau KUA yang di tempat aku tinggal itu nggak seberapa ribet sih teman-teman, jadi nggak minta yang kayak SKCK gitu, nggak minta, tapi memang semua dokumen harus ditranslatekan ke Indonesia. Jadi mau dari warga negara manapun, Turki, Amerika, Korea, mau manapun kalian harus mentranslatekan Indonesia di kantor translate tersumpah gitu teman-teman. Boleh sih kalau misalkan kalian punya teman gitu ya yang bisa translate, tapi dia harus bener-bener ada sertifikatnya tersumpah gitu teman-teman. Jadi yang dibutuhkan itu KUA itu seperti pasportnya mereka. Jadi mereka asal dari negara mana gitu. Nanti pasportnya tersebut itu di scan, terus habis gitu ditranslatekan ke Indonesia yang pasti. Terus ada kartu lajang mereka juga, lalu itu juga di scan lalu ditranslatekan ke Indonesia itu ya teman-teman. Nah kartu single lajang ini itu dikeluarkan dari embassy setempat, jadi embassy dari negara pasangan kalian gitu teman-teman. Kalau misalkan Turki ya Turki, Amerika ya Amerika gitu teman-teman. Nah itu di scan lalu ditranslatekan seperti itu. Nah kalau misalkan duda atau cerai atau sudah meninggal gitu ya, itu tetap juga harus dikeluarkan dari embassy setempat seperti itu ya teman-teman. Terus ada kalau di sini itu namanya kartu keluarga, kalau di Indonesia itu KK itu. Terus habis gitu akte lahir, lalu KTP mereka gitu ya, itu sama teman-teman itu harus di scan lalu harus ditranslatekan ke Indonesia. Terus sama kartu identitas orang tua, jadi dilampirkan kakaknya, KTP-nya, terus sama kartu kedua orang tua, sama akte lahir seperti itu teman-teman. Itu ditranslatekan. Lalu ada CNI from embassy. Jadi dari embassy, kalau misalkan Turki ya Turki, Amerika ya Amerika, Jepang ya Jepang gitu ya teman-teman. Terus itu yang mengeluarkan adalah embassy setempat, kedutaan setempat gitu teman-teman. Jadi yang
kebetulan kalau misalkan Turki itu adanya di Jakarta ya, di Rasuna Said. Jadi nanti harus ke sana, harus minta dari sana seperti itu. Itu yang mengeluarkan embassy setempat. Mestinya sih sudah Indonesia ya, sudah ditranslitkan Indonesia. Tapi kalau misalkan dia mengirimnya memang bahasa Turki dan harus ditranslitkan, nanti katanya KUA-nya minta tanya gitu ke embassy-nya, apakah ini bisa ditransitkan sendiri atau ditransitkan langsung dari embassy setempat gitu. Nah biasanya sih dibantu biasanya gitu, karena kemarin juga kebetulan bulan kemarin tuh ada yang sama dari orang Turki juga, dan kebetulan KUA-nya sama, tapi dia cuma mau pindah kelurahan aja gitu karena dia pindah tempat rumah gitu teman-teman. Jadi dia harus ngurus di tempat tinggalnya yang baru seperti itu. Nah kalau misalkan itu harus tanya dulu ke embassy-nya. Jadi embassy-nya mau ngeluarin Indonesia atau English atau in Indonesia atau Turki gitu. Nah katanya sebelum kesini ya, si cowok atau cewek kalian yang dari negara asal asing itu harus mengajukan dulu teman-teman, harus mengajukan dulu ke embassy sana gitu. Lalu tinggal kita confirm di embassy sini. Nah nanti di embassy-nya teman-teman itu sekarang ada interview untuk calon mempelai. Jadi kalian berdua datang ke sana di interview ya, mungkin seperti cuma kalian kenal di mana, kalian sudah siap apa belum dengan segala konsekuensi menikah dengan orang Turki misalkan gitu, menikah dengan orang asing seperti itu lebih ke kayak interview aja sih teman-teman gitu. Terus habis gitu kalau misalkan saya gitu ya, di sini di Surabaya, di kelurahan dan kecamatan saya itu cuma butuh surat pengantar RT RW kelurahan gitu. Terus KTP, KK, ijazah terakhir dan surat kesehatan. Oh ya, surat kesehatan itu kedua belah pihak ya teman-teman. Kalau surat kesehatannya itu adalah darah lengkap, tuh cek darah lengkap, terus cek reproduksi sama HIV AIDS gitu. Itu kalau misalkan di Surabaya. Kalau misalkan yang lain di Surabaya pun juga kelurahan dan kecamatan beda-beda ya teman-teman. Ada yang mintanya komplit, ada yang mintanya seperti itu aja gitu. Nah kebetulan kelurahan dan kecamatan saya tuh hanya melampirkan surat keterangan sehat dari reproduksi dan darah lengkap seperti itu. Terus HIV/AIDS itu teman-teman. Lalu surat lajang dari kelurahan, yang ngeluarin kelurahan gitu teman-teman. Terus kalau kelurahan butuh asli bikin 2 gitu. Jadi nanti tergantung dari kelurahannya teman-teman. Kalau kelurahan untuk surat lajangnya mau disimpan untuk dokumen kelurahan, jadi kelurahan 1, kalian 1, dan KUA 1, jadi 3 gitu teman-teman. Nah kalau SKCK di tempat aku nggak pakai gitu teman-teman. Nah ini aku mau share ke kalian untuk websitenya Embassy Turki ya teman-teman. Websitenya Embassy Turki di situ sangat-sangat lengkap teman-teman. Kalian bisa baca dulu apa-apa aja yang dibutuhkan dokumen kita ya, dokumen kita kalau misalkan menikah di sana tuh apa aja yang dibutuhkan gitu. Terus bagaimana kita kalau misalkan kependudukan di sana, terus bagaimana kita itu kalau misalkan dia mau masuk ke Indonesia, mau menikah dengan kita, itu seperti apa. Nah itu jelas banget. Oke, check it out. Nah ini dia teman-teman, ini adalah websitenya Embassy Turki. Nah, di sini kalian bisa membuat janji dulu, terus ada juga ketentuannya nih, mau ngapain nih janjinya gitu, mau apa yang mau dibicarakan gitu. Tapi kalau misalkan kalian ingin konsultasi bisa aja sih teman-teman, kalian membuat janji di sini. Nah, terus ini ada teman-teman aplikasi contoh pendaftaran pernikahan internasional lah. Kalau misalkan kalian mau buat janji, tinggal tekan aja buat janji sekarang gitu teman-teman. Nah ini kita buka ya. Nah ini teman-teman. Nah ini bisa kalian gunakan ya. Nah ini adalah
informasi umumnya teman-teman. Nah ini informasi umumnya, ini dokumen yang dibutuhkan apa aja gitu teman-teman, kayak akte kelahiran, terus kalau misalkan mau dikuasakan gitu teman-teman harus ada surat kuasanya. Nah ini adalah bebannya, maksudnya beban biayanya teman-teman. Terus habis gitu pertanyaan yang sering diajukan, jadi mereka sudah meringkas apa-apa aja sih yang apa itu namanya yang sering diajukan kepada konsulat Turki gitu ya teman-teman. Nah ini banyak banget nih teman-teman dan isinya itu sangat lengkap sih gitu teman-teman. Kalian bisa lihat-lihat, kalian bisa baca-baca ya tuh. Nah ini sangat lengkap sekali teman-teman. Nanti untuk linknya aku share ya teman-teman di description aku. Seperti itu. Nah teman-teman, oke, terima kasih. Oke, jadi itu tadi adalah website untuk Embassy Turki gitu ya teman-teman. Kalian bisa baca dulu, banyak banget itu di situ, udah jelas banget gitu teman-teman. Dan sekedar info aja ya, ini untuk Turki gitu ya. Katanya pasangan aku ya, pasangan aku itu di Turki itu gampang banget gitu teman-teman, semuanya sudah by system gitu. Jadi dari kartu keluarganya mereka gitu teman-teman, apa yang dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan itu sudah by system semua. Jadi tinggal ambil aja, tinggal kirim aja ke translator, tinggal masukin aja ke kedutaan. Jadi dianya juga harus lapor ke kedutaan dulu sana gitu teman-teman. Jadi setelah dia lapor, maka kita bisa langsung untuk confirm ke kedutaan di Turki. Seperti itu teman-teman. Jadi be safe, hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Bagi kalian yang punya hubungan juga untuk warga negara asing, kalian harus benar-benar tahu gitu teman-teman, ketentuan-ketentuan kita di sana dan dia di sini, hak-haknya apa aja, dan bagaimana prosedurnya pernikahan, bagaimana kita itu dilindungi juga di sana. Itu lengkap banget teman-teman di uh, di websitenya Embassy tadi ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.